Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Kita masuk di bab yang baru ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu ma jaa'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan wa qawli Allahi ta'ala ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بعض بيضاتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذبون cocoknya innahu ya. فإنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزول طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى لا يضرهم من خذلهم terus حتى يأتي أمر ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طيب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعد هذه الأمة تعبد الأوثان. Ya, setelah menjelaskan tentang bagaimana penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid dan bagaimana menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan, di mana kesyirikan ini adalah hal yang dapat mengurangi tauhid atau menghilangkan asal tauhid pada diri seorang hamba.
Kemudian beliau masih membahas tentang permasalahan di mana beliau membawakan satu bab, dan bab ini terkhusus pada hakikatnya adalah bantahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwasanya pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terjadi padanya kesyirikan. Jadi sebelumnya kita bahas bahwasanya bagaimana Nabi SAW menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu kesyirikan. Namun, bagaimana terjadi juga kesyirikan? Terjadi juga kesyirikan. Dan ada orang, sebagian dari manusia menyangka bahwasanya tidak ada kesyirikan pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Maka bab ini membantah mereka bahwasanya bab maja'anna ba'du hadhil ummah, ini umat Nabi SAW, itu ta'budul awthan. Ada yang menyembah berhala, ada yang jatuh dalam kesyirikan, ada yang jatuh dalam kesyirikan. Mereka berdalil dengan hadis diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah. Jadi mereka berdalilkan bahwasanya pada umat ini tidak ada kesyirikan dengan hadis Nabi SAW, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan ini telah berputus asa, berarti tidak ada lagi usahanya karena sudah putus asa. Ayya'budahul musallun, untuk orang mengajak manusia menyembah orang-orang musallun, disebutkan orang salat menyembah kepadanya di negeri Arab. Apa maksudnya kalau begini? Berarti tidak ada lagi, syaitan tidak menggoda lagi orang-orang untuk jatuh dalam kesyirikan karena sudah berputus asa. Iya. Jadi ini dalil ini, bab ini menunjukkan bahwasanya di antara umat manusia dari umat Nabi SAW ini ada yang jatuh dalam kesyirikan. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Kita bantah dengan beberapa bantahan. Yang pertama, bahwasanya ini sangkaan saja dari syaitan, bahwasanya dia tidak mampu lagi untuk menggoda manusia jatuh dalam kesyirikan. Sangkaan itu bisa benar, bisa salah, dan datangnya kalau sudah disangka berarti syaitan itu begitu. Ini dari syaitan, sangkaannya saja. Yang kedua, bahwasanya inna syaitana qad aisa ay ya'budahul musallun, ay seluruh makhluk. Maksudnya semua makhluknya ini tidak bisa menyembah dia, artinya sebagian saja, maka putus asa dia untuk menggoda semua makhluk, sebagian saja. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW jatuh dalam kesyirikan, tidak. Ini yang kedua. Jadi mereka putus asanya dari sisi mana? Bukan menggoda satu persatu, tapi menggoda semuanya. Tidak bisa menjatuhkan semua umat Nabi SAW masuk dalam kesyirikan, tidak bisa. Maka mereka berputus asa. Yang ketiga, dalam hadis di situ, inna syaitana qad aisa ayya'budahu al-musallun, pakai alif lam al-ahdiyah, yang dikirap siapa? Para sahabat. Tidak ada. Mereka berputus asa menggoda sahabat jatuh dalam kesyirikan, tidak ada. Karena mereka bersama Nabi SAW. Jadi ini tiga dalil, tiga alasan untuk menafsirkan dari hadis ini. Ya, dan dalil-dalil ini akan menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat ini ada jatuh dalam kesyirikan. Jadi jangan ini mengangkat bahwasanya jangan sampai orang yang mengatakan seperti ini, apa yang terjadi di Arab sana? Ya, adanya sembahan-sembahan. Perhatikan, adanya keyakinan-keyakinan di negeri-negeri Arab sana, itu bukan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya pada umat ini tidak ada kesyirikan. Berarti apa yang terjadi di sana mereka? Menyembah dari kuburan, menyembah mengagungkan orang-orang soleh, menyembelih untuk orang-orang soleh, memanggil orang-orang yang sudah meninggal dengan panggilan-panggilan seperti isti'atsah atau istighatsah dan selainnya, isti'anah. Itu bukan kesyirikan, itu anggapannya. Maka kita katakan itu adalah kesyirikan. Jangan berdalilkan bahwasanya umat ini tidak ada kesyirikan, tidak ada. Apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa maksudnya toh? Ini dia bantahannya. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala alam tara alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut.
Ayat yang pertama, kata Allah SWT, tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang diberikan kitab? Siapa ini? Yahudi dan Nasara. Minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Lihat, mereka ini diberikan kitab, namun mereka ada yang beriman kepada jibit. Apa jibit? Ditafsirkan sebagiannya adalah sihir. Iya, sihir. Ditafsirkan juga yang lain seperti kahana atau selain sembahan selain Allah SWT seperti patung-patung. Tagut jelas. Apa itu? Syaitan. Jadi mereka yang diberikan kitab, namun mereka ada yang jatuh dalam kesyirikan, yaitu mereka beriman kepada selain Allah SWT, beriman kepada sihir, beriman kepada sonam, beriman kepada kahana, dan beriman kepada tagut, yaitu beriman kepada syaitan. Percaya, yakin kepada syaitan. Perhatikan, sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya, itu pendalilan yang dibawakan oleh musannif nanti dalam hadis Abi Sa'id. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Mana sisi pendalilannya? Harus dikaitkan dengan hadis ini. Jadi orang terdahulu ini ada diberikan kitab, jatuh dalam kesyirikan, beriman kepada jibit, beriman kepada tagut. Sedangkan Nabi SAW sudah katakan, dari umatku ini akan ada yang mengikuti kebiasaan dari orang terdahulu. Berarti akan ada dari umat ini jatuh dalam kesyirikan. Tahu sisi pendalilannya? Menunjukkan bahwasanya dalam umat ini ada yang akan jatuh dalam kesyirikan. Karena Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Apa kebiasaannya? Dalam ayat ini, mereka diberikan kitab sama dengan kita, turun pada Al-Quran, namun ada yang beriman kepada selain Allah. Jadi itu dihubungkan ya, kalau mau mencocokkan dengan apa? Dengan bab, dengan hadis Abi Sa'id nanti ini. Jadi paham? Qala rahimahullah wa qawlihi qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah. Kata Muhammad, apakah kalian aku ingin khabarkan kepada kalian balasan, iya, kejelekan, balasan yang paling jelek di sisi Allah SWT. Siapa itu? Man la'anahullah. Siapa yang Allah laknat. Wa ghadiba alaihi. Siapa yang Allah murka padanya. Wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir. Siapa yang Allah jadikan antara mereka al-qiradah, monyet dan babi. Perhatian yang terakhir, wa abadat tagut. Siapa yang Allah jadikan antara mereka ada yang menyembah tagut. Berarti orang terdahulu ini apa? Ada yang menyembah tagut. Pendalilannya sama dengan sebelumnya. Berarti di umat ini, iya, sebagaimana umat mereka ada yang menyembah tagut. Menunjukkan bahwasanya umat ini akan ada juga yang jatuh dalam perkara seperti itu. Karena kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ya, betul-betul lihat taukidnya ini berapa kali akan datang nanti. Taib wa qawlu ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ini kisah Ashabul Kahfi. Ya, tatkala dari raja pada saat itu sudah menguasai dari perkaranya, maka kata beliau kata mereka tidak ada yang bisa kita banggakan untuk Ashabul Kahfi ini kecuali apa? Kami akan membangun atas mereka masjid-masjid. Ini apa? Gulu. Ini orang terdahulu. Ada gulu terhadap orang-orang soleh, diberikan oleh Allah SWT berupa karamah, bisa tidur 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Perhatikan, bersamanya ada anjing. Ini anjing kalau berteman yang baik juga. Yang diistilahkan ya, kalau mau. Kata Allah SWT, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini bagaimana mereka ingin berbuat baik kepada orang soleh dengan cara apa? Membangun masjid untuknya di atas kuburannya ini. Tempat sujud sudah lewat. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Nyambung. Bisa? Iya, itu dia pendalilannya. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala
la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Sungguh betul-betul ada nun taukid, ada lam taukid. Betul-betul ini. Kalian betul-betul akan mengikuti sunnah, jalan-jalannya ini, kebiasaannya. Bukan sunnah, bagaimana sunnahnya kita, sunnah Nabi SAW, bukan jalannya, torikonya ini, akidahnya kah, akhlaknya kah, cara pakaiannya kah, pokoknya banyak. Ini masuk semua, betul tidak? Sudah ada. Ikuti adatnya, acaranya, banyak. Qala man kana qablakum, orang sebelum kalian, dari orang-orang Yahudi Nasara, hadwal quddati bil quddah. Lihat, pengikutan yang betul-betul mengikuti, seperti kalau dikata barisan dari anak panah itu. Kalau anak panah punya hadwanya ini, kalau hadwa kan dia lurus. Ini kalau ini bengkok sedikit, itu miring panahnya, jadi harus seimbang. Cara mengikutinya seperti itu. Pokoknya diistilahkan apa? Lurus betul. Kalau belok kiri juga belok kiri, kalau belok kanan juga. Seperti itu. Kata Nabi SAW, hatta lau dakhalu juhra dubbin. Sampai kalau dia masuk di lubang, dikatakan kalau biawak ini, tapi diistilahkan bukan biawak, mirip biawak. Ini lubang kecil. Seandainya dia juga masuk di lubang kecil, karena saking mengikutinya ini umat Nabi SAW, dia juga masuk. Ladakhaltumu. Ini kalau lubang kecil, bagaimana kalau lubang singa? Lubang yang besar, kira-kira bagaimana? Iya, kalau lubang kecil saja dia ikuti masuk, bagaimana kalau yang besar? Pasti jelas. Kalau ya Rasulullah, al-Yahud dan Nasara, apakah mereka ini yang akan diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah orang Yahudi dan Nasara? Kalau paman, siapa lagi? Ya, dan sudah lihat bagaimana kebiasaan mereka. Ada mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, padahal diberikan kitab. Qala rahimahullah taala. Kita selesaikan hadisnya. Wali Muslim an Thauban ibn Bujdud. Ya, Thauban ibn Bujdud Abu Abdullah Maula Rasulullah SAW. Ini bekas budak Nabi SAW. Inna Allah zawali al-ard. Kata Nabi SAW, Allah SWT mengumpulkan untuk saya bumi. Faraitu masyariquha wa magharibaha. Saya lihat timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan Allah SWT dan umatku ini akan mulkunya, kekuasaannya ini akan sampai apa yang saya diperlihatkan antara langit dan timur dan barat. Wa utitu al-kanzain al-ahmar wal abyad, dan saya diberi dua perbendaharaan. Dikatakan ahmar dan abyad. Dua kanzain ini kunus dari Kisra dan Kaisar. Kisra dari Malik Al-Faris, wa Kaisar dari Malik Ar-Rum. Dikatakan ahmar ini untuk raja dari Kaisar, dari Ar-Rum. Dikatakan kun Al-Kaisar. Kalau abyad ini dari Kisra, Dikatakan ahmar karena kebanyakan dari hartanya ini dari mana? Emas. Dikatakan abyad karena kebanyakan dari fiddah dan berlian-berlian. Jadi maksudnya Nabi SAW dan saya diberikan dua perbendaharaan antara ahmar, emas dan perak. Diberikan seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Ini permintaan Nabi SAW kepada Rabbnya. Saya meminta kepada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin. Tidak memberikan kebinasaan 1 tahun penuh. Tidak ada masa pacekik dalam waktu 1 tahun penuh. Tidak ada. Nabi SAW minta kepada Allah untuk tidak diberikan masa pacekik selama 1 tahun penuh. Kekeringan atau apa.
Wa alla, doa lagi, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Demikian pula meminta kepada Allah SWT untuk tidak dijadikan musuhnya ini berkuasa terhadap mereka, kecuali dari diri mereka sendiri, dari kelompok mereka sendiri saling menguasai. Jadi Allah tidak akan menjadikan Nabi Muhammad SAW meminta untuk musuhnya tidak menguasai mereka, kecuali mereka diri mereka sendiri saling menguasai. Iya, jadi kalau musuhnya itu tidak, Nabi SAW berdoa, namun akan dijawab doanya oleh Allah SWT nanti. Kemudian fayastabiha baydatahum, maka mereka pun akan saling serang karena masih saling menguasai. Ini merasa di atas dari ini, akhirnya mereka pun saling serang, saling bunuh. Kemudian kata wa inna rabbi qala ya Muhammad, dan Rabbku Allah SWT berkata ya Muhammad. Lihat, ini jawaban dari Allah SWT. Inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kalau saya sudah memutuskan sesuatu maka tidak bisa ada yang tolak. Ini namanya qada, dikatakan kauni. Iya, kalau Allah sudah tentukan, sudah inginkan, maka pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolak. Iya. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin bi'ammah. Dan saya telah memberimu, a'taituka li ummatik, saya memberi kamu untuk umatmu, saya tidak akan menjadikan dia di atas masa pacekik selama 1 tahun. 1 tahun penuh, tidak ada kekeringan, gersang dan selainnya. Baik. Apalagi wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan saya tidak akan menjadikan musuh mereka, menguasai mereka, kecuali dari mereka diri sendiri. Fayastabiha baydatahum, mereka pun saling serang. Jadi yang pertama ini dijawab oleh Allah, doanya Nabi SAW. Yang kedua dijawab tapi dengan syarat, musuh kalian tidak akan menguasai kalian selama kalian ini tidak ada yang saling menguasai di antara kalian. Kalau ada, maka musuh kalian akan masuk dan menguasai kalian. Terjadi atau tidak? Nah, terjadi. Ya, seandainya tidak ada di antara umat Nabi SAW ini, iya, dari umat muslim yang saling mengalahkan sendiri, maka musuh tidak akan menguasainya. Namun ya, terjadi itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, walau jama'a alaihim man aqtariha, walaupun berkumpul, perhatikan, tidak akan ada, walaupun musuh kalian berkumpul dari semua sudut dunia, tidak akan menguasai kalian. Namun syaratnya apa? Kalian tidak saling menjatuhkan. Ya. Hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'dun, ini sampai ini syaratnya. Tidak akan dikuasai sampai kalian ini saling membinasakan satu sama lain. Kalau terjadi ini, maka musuh kalian akan menguasai kalian. Wa yasbiya ba'duhum ba'du, dan menawan sebagian yang lain dengan sebagian yang lain. Maka kalau seperti ini, maka musuh kalian akan menguasai kalian. Taib, syahidnya di riwayat ini. Qala wara al-Barqani, Barqani namanya Ahmad bin Muhammad Abu Bakar al-Barqani Syafi'i, fi sahihi zada wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Kata Nabi SAW, yang paling saya takutkan terhadap umatku adalah umat imam-imam yang mudil, yang menyesatkan. Imam itu ada 3, ulama, ubat, dan umara. Yang ditakutkan dari 3 ini dari imam-imam yang sesat. Ubat yang sesat, kenapa? Karena dilihat dari ibadahnya, orang ditaati. Ulama sesat, dia dipandang karena nasihatnya. Umara ditaati karena dari penguasaannya. Jadi Nabi SAW khawatir kalau tentang 3 imam ini, ulama, ubat, dan umara. Iya, khawatir kalau ini sesat, maka manusia banyak sesat karena mereka didengar
Ulama didengar nasihatnya, obat dilihat dari ibadahnya, dan umara dilihat dari perintahnya. Qala wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Perhatikan, kalau sudah terjadi di antara mereka umat Nabi Muhammad ini peperangan, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Ini terjadi setelah pembunuhannya siapa? Utsman bin Affan. Terjadilah perang antara saudara, maka kata Nabi SAW, kata Allah SWT, ini tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Berarti masih akan ada terus. Ya, peperangan seperti ini, salah paham. Qala wala taqumus sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan. Ini syahidnya ini, bahwasanya di umat ini ada kesyirikan. Qala wa in wala taqumus sa'ah, dan tidak akan tegak hari kiamat hatta yalhaqu hayyun jenis ya, bukan satu orang saja, jenis min ummati bil musyrikin, sampai ilhaq di sini bil badan wa bil fi'il, sama ilhaqnya. Bil badan artinya memang dia datang kemudian dia berbuat syirik, wa bil fi'il dia muslim namun perbuatannya perbuatan apa? Orang-orang musyrik. Tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi ini. Berarti akan ada umat ini jatuh dalam kesyirikan. Ini syahidnya. Yang kedua, hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan, sampai sekelompok dari umatku ini ada yang menyembah berhala. Jadi dalil menunjukkan bahwa umat ini ada di antaranya jatuh dalam kesyirikan. Ini dia syahidnya. Qala la wa inna sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, akan ada umatku pendusta 30. Ini yang diketahui, yang tidak diketahui banyak disebutkan ya, bukan pembatasan, ada banyak. Qala kulluhum yaz'umu annahu nabi, mereka menyangka, za'ama di sini sangkaan saja, annahu nabi, menyangka semasa Nabi SAW masih hidup, seperti siapa? Musailamah. Nah ini dia, semasa hidupnya Nabi SAW masih, dia sudah menyangka bahwa dia nabi. Iya. Kemudian semasa meninggalnya juga Nabi SAW juga ada. Kemudian kata beliau, wa ana khatamu an-nabiyyin. Iya. Dan sayalah penutup para nabi, penutup para nabi. Kemudian kata beliau, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan terus menerus akan ada suatu kelompok dari umatku ini di atas kebenaran dan dia tertolong. Wala yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka siapa yang menghinanya, merendahkannya. Wala man khalafahum, tidak pula membahayakan mereka siapa yang menyelisihinya. Hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang hari kiamat, sampai datang dekatnya hari kiamat. Iya, bukan sampai hari kiamat ya, karena hari kiamat itu dijumpai oleh apa? Syirarul khalq. Iya, sampai dekatnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat akan ada angin kemudian menghembuskan, dari orang yang beriman akan meninggal dengan hempasan angin itu, dan tertinggal orang-orang yang jelek. Di situ diketahui siapa mukmin dan siapa kafir. Thayyib. Selesai kita dari, insyaallah kita lanjutkan di bab masail teman berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.